Hai teman-teman semua, kembali lagi di Coding bareng Nadim. Kali ini kita akan bikin game kecil-kecilan, jadi kita harus tebak nomor yang udah disediain sama komputer. Gimana? Kayak gini, kita langsung aja ya. Pertama, misalnya kita harus tebak angka antara 1 dan 10. Kita taruh 6, angkanya taruh tinggi. Kita taruh 4, angkanya juga masih taruh tinggi. 2, dan benar, angkanya adalah 2. Gimana caranya? Langsung aja kita code. Nah, kita langsung aja buka Visual Studio Code-nya, atau kalian yang nggak pakai VS Code juga silahkan buka PyCharm dan lain-lain. Nah, kita sini udah ada file main.python. Kalian bisa namain sesuka kalian. Pertama-tama kita harus import random, karena kita itu butuh random untuk ngemanggil fungsi randin ini, karena nanti kita pengen si komputernya milih nomor secara random antara nomor A sampai B. Taruhlah A nya itu 1 dan B nya 10, maka dia akan milih nomor secara random dari 1 sampai 10. Nah, itu jadi pertama-tama kita harus import random terlebih dahulu. Terus kita taruhlah untuk program ini namanya tebak. Metodenya ini tebak dengan parameter X. Nah, kita akan declare variabel aja, namanya angka tebak. Angka tebak ini adalah angka yang harus kita tebak, atau angka yang udah dipilih sama komputernya gitu. Nah, di sini kita langsung aja pakai si randin yang udah kita import dari random ini. Langsung aja random.randin. Randin ini singkatan dari random integer. Integer ini buat yang belum tahu itu adalah kayak angka gitu. 1x. Nah, di sini tuh maksudnya random.randin seperti yang tadi udah Nadim sampein dan yang terangin juga. Dia milih nomor secara random antara 1 dan di sini x gitu. X-nya nanti bisa kita isi sesuai keinginan kita. Lalu kita taruh angka pilih. Ini adalah angka yang kita pilih gitu, yang kita tebak bener nggak sih angkanya. Tapi sementara kita taruh dulu 0 sebagai default, karena 0 ini nggak termasuk antara 1 dan X ini gitu. Nah, terus kita akan pakai while loop. While loop ini kita taruh selama angka yang kita pilih itu nggak sama dengan angka yang harus kita tebak. Jadi angkanya tuh nggak sama ya, atau angkanya masih salah gitu, nggak ketebak angka yang dikasih sama komputernya. Itu kita akan ditanya kayak gini, integer input f tebak angka antara 1 dan X. Nah, jadi nanti itu kita bisa masukin angka di input ini, dan angkanya itu otomatis jadi angka yang kita pilih gitu. Nah, terus di dalamnya kita masukin if conditions. If-nya ini kalau misalnya angka yang seharusnya kita tebak ini lebih kecil daripada angka yang kita pilih, maka kita akan dapat pesan kalau angkanya itu, angka yang kita tebak, yang udah kita pilih, angka pilih itu terlalu tinggi. Kita harus coba lagi. Sebaliknya, else if ya, elif tuh apabila angka yang harusnya kita tebak ini lebih besar daripada angka yang, ya kalau misalnya angka yang kita pilih ini lebih kecil daripada angka yang harusnya kita tebak, maka kita akan dapat pesan
angkanya terlalu rendah. Angkanya terlalu rendah, coba lagi. Kayak gitu ya. Nah, terus seandainya angkanya udah bener nih, angka yang harus kita tebak ini, kita udah nebak angkanya secara benar, nah kita akan dapat pesan kayak betul angkanya adalah ini misalnya gitu, atau bukan X, sorry, angka. Oke, Nadim terangin. Jadi tebak X ini, X-nya ini kita taruh untuk batas nomor. Misalnya X-nya itu 10, berarti si komputer akan milih random angka antara 1 dan 10 kayak gitu. Nah, terus angka pilihnya ini, sementara angka yang harus kita pilih ini sementara 0 dulu sebagai default. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu penting. Lanjut ke setelahnya, ada while loop. Di while loop ini kita taruh kalau misalnya angkanya nggak ketebak, kalau misalnya angka yang kita pilih ini nggak sama dengan apa yang angka yang seharusnya kita tebak, maka kita akan disuruh input nomor antara 1 dan 10. Kalau misalnya X-nya itu 10, dan angka yang kita masukin tuh ntar akan jadi si angka pilihnya ini. Nah, kalau misalnya angka yang kita pilih ini lebih besar daripada angka yang seharusnya kita tebak, maka akan dapat pesan angkanya terlalu tinggi. Tuh, coba lagi. Kalau misalnya angka yang kita pilih lebih rendah daripada angka yang harusnya kita tebak, maka kita akan dapat pesan angkanya terlalu rendah dan kita harus coba lagi. Tapi kalau misalnya angkanya itu benar, maka kita akan dapat pesan betul angkanya adalah angka yang kita pilih. Kita langsung jalanin aja kali ya programnya. Jalanin programnya. Oh ya, kenapa ini nggak keluar apa-apa? Karena kita belum manggil si metodenya. Sekarang kita panggil dulu metodenya ya. Tebak, misalnya kita pengen tebak angka antara 1 dan 15. Jadi kita batasin sampai 15 si X-nya ini. Oke, kita play aja. Tebak angka antara 1 dan 15. Kita taruh 8. Angkanya terlalu rendah, coba lagi. Berarti kita nggak boleh nyari angka yang di bawah 8. Kita taruh jauh banget ke ujungnya, misalnya 15. Angkanya terlalu tinggi, coba lagi. Taruh 12. Terlalu tinggi, coba lagi, kita rendahin lagi ke 10. Angkanya terlalu rendah, 10 itu terlalu rendah, 12 terlalu tinggi, berarti angkanya udah jelas 11. Betul, angkanya adalah 11. Begitu ya teman-teman. Kalau kalian pengen import code-nya untuk belajar lebih ngerti lagi, kalian bisa langsung aja ke GitHub-nya Nadim, di Nadim Hidayat. Terus kalian cari repository tebak nomor. Tapi sebelum lihat, tolong di start dulu. Ntar kalian bisa langsung aja lihat code-nya atau langsung import code-nya atau copy paste code-nya. Oke, mungkin segitu dulu dari coding bareng Nadim hari ini. Sampai ketemu di coding bareng Nadim selanjutnya. See you next time.